Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 16. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Judul renungan kita hari ini adalah Menanti Janji dari Tuhan, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat Suara Kasih, seandainya saya adalah anak dari seorang sultan, betapa nikmatnya hidup, semua yang saya mau pasti tersedia. Pernahkah Anda juga berpikiran hal yang sama? Secara manusiawi, rasa dan keinginan untuk menikmati berkat, kasih, dan penerimaan itu pastinya ada. Memang hidup kita ini bukan hanya tentang kemewahan, keindahan dan semua yang bersifat kenikmatan tubuh jasmani belaka. Karena firman Tuhan mengatakan, bahwa kita harus mencari agar kita bisa mendapat. Kita harus mengetuk agar pintu dibukakan bagi kita, yang artinya diperlukan usaha dan tindakan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Hari ini saya mengajak sahabat untuk melihat mengenai posisi dan keberadaan Allah, yakni keunggulan dan keabadiannya di atas keterbatasan dari ruang dan waktu. Itulah yang menjadi dasar kita untuk menantikan kedatangannya kembali. Saat ini kita berada pada masa pengembaraan di dunia, situasi dan kondisi yang semakin hari terasa mencekik leher. Apalagi krisis mulai melanda. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, ada selentingan seperti ini. Orang Papua mah bebas, tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga-harga yang terjadi. Bagi saya yang notabene lahir dan besar di Jayapura, Papua, saya mengaminkan selentingan ini, bukan karena kelebihan yang ada pada saya, namun karena kekuatan kepercayaan saya akan pemeliharaan Bapa yang sempurna. Dalam bagian lain di Alkitab disebutkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 10-11. Sahabat Suara Kasih, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, iman kepercayaan kita yang memampukan kita untuk menjalani, melewati, dan menikmati sepanjang perjalanan hidup kita, meski dipenuhi dengan duri serta kerikil tajam. Namun perlengkapan kasih karunia-Nya membawa sukacita kedamaian dalam hidup kita. Marilah kita renungkan, hari ini, tetaplah menanti dengan sukacita, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Sebagaimana kitab Mazmur 18 ayat 31 mencatat, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi marilah kita semangat menjalani hari-hari penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Bapa yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa,
di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.